Sebagaimana ketika Ibunda Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata sahabat, "Bagaimana akhlak Nabi? Coba sebutkan karakter Nabi itu bagaimana?" Kalau kita mungkin ditanya bagaimana karakter istri Anda, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 ada. Bagaimana karakter suami Anda? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ketika Ibunda Aisyah ditanya oleh seorang sahabat bagaimana karakter Nabi, sederhana saja kata Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlak beliau, karakter beliau, profil beliau Al-Quran. Selesai. Sederhana betul. Itu target kita. Menjadikan diri kita, anak cucu dan keturunan kita seperti Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas kata Rasulullah, contoh teladan terbaik itu ada pada Nabi. Bukan pada filosof barat Yunani, bukan. Mungkin Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebahagian orang lebih hafal kata-kata bijak filosof Yunani atau filosof barat daripada hadis Nabi. Padahal Allah sendiri yang mengatakan dalam diri Rasulullah ada contoh yang baik. Karenanya semua Nabi dan Rasul diutus dari manusia, dari bangsa manusia. Agar kita tidak punya alasan untuk tidak mencontoh. Kalau Nabi itu malaikat, kalau Nabi dari jin, ya kita punya alasan. Saya tidak bisa mencontoh, kenapa? Nabi malaikat, saya manusia biasa. Nabi jin, saya manusia biasa. Maka saya tidak bisa mencontoh Nabi. Karena Nabi manusia, maka kita tidak punya alasan untuk tidak berusaha mencontoh Nabi. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. Contoh Nabi. Nabi pernah jadi orang kaya raya. Maka jadilah orang kaya seperti Nabi. Nabi pernah miskin. Semiskin-miskinnya. Bahkan Nabi pernah sangat lapar. Tidak ada makanan di rumah. Mungkin kisah ini sering Bapak Ibu dengar. Ketika Nabi Muhammad SAW mencari makanan di rumah beliau, tak ada makanan. Dan beliau lapar sekali. Lalu beliau keluar. Lalu bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abi Quhafah. Sahabat beliau yang menemani hijrah dari Mekah ke Madinah. Bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq di jalan. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah karena beliau keluar di waktu yang orang jarang keluar. Kata Abu Bakar, kenapa engkau keluar wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, saya lapar dan tak ada makanan di rumah. Bayangkan Rasulullah, tak ada makanan di rumah beliau. Lalu Rasulullah balik bertanya, lalu kenapa engkau keluar wahai Abu Bakar As-Siddiq? Ternyata Abu Bakar keluar juga karena lapar dan tak ada makanan di rumah. Rasulullah, Abu Bakar. Berjalan beliau berdua, ketemu sama Umar. Umar heran melihat Rasulullah dan Abu Bakar keluar di jam yang orang tidak biasa keluar. Rasulullah dan Abu Bakar pun bertanya kepada Umar, kenapa keluar di jam yang orang tidak biasa keluar? Ketika Umar bertanya kepada Abu Bakar dan Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah engkau keluar di jam yang tidak biasa ini Abu Bakar? Beliau berdua menjawab, kami lapar. Bayangkan lapar. Kalau sekedar lapar di luar tidak masalah. Bisa cepat pulang. Kok tidak? Lapar karena tidak ada makanan di rumah. Ditanya pula kepada Umar, kenapa engkau keluar? Kata Umar, samu, ambo lapar, tidak ada makanan di rumah. Bapak Ibu, kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, ini kan tokoh besar dalam Islam. Tapi ternyata beliau bertiga ini, ya tentu Rasulullah SAW manusia paling mulia, lalu Abu Bakar dan Umar, pernah keluar rumah gara-gara lapar dan tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Pernah miskin, sangat miskin. Jadi kalau ada di antara kita yang sekarang sangat miskin, Rasulullah pun miskin. Tapi jadilah orang miskin seperti Rasulullah. Mulia dengan syariat Islam. Rasulullah miskin. Apakah Rasulullah tidak bisa menjadi kaya? Bisa saja. Tapi apa gunanya kaya kalau sudah menjadi kekasih Allah? Rasulullah sudah menjadi habib, apa gunanya harta lagi? Bukankah harta itu gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Karenanya Rasulullah pernah bersabda, kalaulah aku punya emas sebesar, seberat dan sebanyak gunung Uhud, itu hanya hitungan hari bisa habis semuanya. Kenapa? Aku infakkan semuanya, kata Rasulullah. Bukan Rasulullah sengaja hidup miskin. Nah, karena sudah selesai.
Tidak perlu lagi uang bagi beliau, tidak perlu harta dalam artian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cukup untuk makan, untuk ngasih nafkah pada keluarga dan seterusnya. Jadi kalau kita kaya, tirulah kayanya Nabi. Nabi pernah kaya. Miskin, tirulah miskin Nabi. Nabi pernah miskin. Sehat, tirulah dalam keadaan sehatnya Nabi. Sakit, tirulah ketika Nabi sakit bagaimana. Bahkan ketika menjadi suami, menjadi ayah, tirulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk menjadi istri, ikutilah apa yang telah digariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas betul Allah wahyukan kepada Nabi hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk. Huda, hidayah. Orang sering mendefinisikan hidayah, huda itu petunjuk, betul. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, betul. Tapi apa sebenarnya gambaran agar kita bisa memahami yang dimaksud dengan petunjuk? Al-Quran sebagai petunjuk, apa itu? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, beberapa ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah segala sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan. Itu yang petunjuk. Bukan sekedar petunjuk. Kadang orang membaca buku petunjuk, kan tertulis beli mesin cuci baru, buku petunjuk, tak pernah dibaca. Alah tahu ambo. Padahal judulnya buku petunjuk. Beli mobil, buku tu itu salah satu buku yang tak rusak plastiknya. Bawa oto. Lun lahir ustaz lah bawa oto. Lun lahir penjual oto lah bawa oto. Padahal tertulis buku petunjuk. Petunjuk juga. Tapi kalau huda, bukan sekadar petunjuk, tapi yang menyampaikan pada tujuan. Sederhananya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita tidak tahu jalan ke pesisir selatan umpamanya, sampai di simpang ini, simpang bypass ini, kita mau kanan kiri nih, atau lurus. Maka kita cari GPS. Nah, saat itu GPS lah menjadi huda, menjadi petunjuk. Atau sebelum ada GPS, kita lihat ada sign tanda yang warna hijau. Pesisir, belok kiri. Universitas terbuka, belok kanan. UPI, lurus. Itu huda. Petunjuk. Atau sebelum ada itu, tanya sama orang. Buka kaca. Kalau zaman lalu ada GPS, itu mau buka kaca, Pak. Kalau lah do, ya tinggal tekan. Buka kaca, tanya. Kama ke pesisir, Pak? Tanya ke orang. Jawaban itu, jawaban yang muncul dari orang ini, huda, petunjuk. Kenapa? Karena jawaban beliau, atau melihat sign tadi, atau GPS, akan menyampaikan kita pada tujuan. Itulah Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk. Mau apa kita di dunia ini? Mau kemana? Mau sampai kemana? Mau jadi apa? Al-Quran petunjuknya. Demi Allah, tidak ada petunjuk sehebat, sebaik, sesempurna Al-Quran. La raiba fih. Jangankan kesalahan, keraguan aja tak ada. Maka seorang salafus salih mengatakan, lam ara khalilan yarfa'u khalilahu kal Qur'an, fatuba liman ittakhadha al-Qur'ana khalilah. Aku tidak pernah melihat seorang teman mengangkat derajat, menunjukkan pada kebenaran seperti Al-Quran. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai temannya. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Lagi-lagi sahabat Al-Quran. Dia akan menjadi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Siapa itu sahabat Al-Quran? Mereka yang dekat untuk membacanya dan semangat untuk mengamalkannya. Dua syaratnya Bapak Ibu, lagi-lagi dua. Dekat untuk membacanya dan semangat untuk mengamalkannya. Ini yang sahabat Al-Quran. Kalau membaca, sekedar membaca, orang-orang Khawarij pun hafiz Quran. Silakan baca sejarahnya siapa para Khawarij itu. Kalau sekedar semangat membaca, kalau sekedar semangat mengamalkan tanpa membaca, itu juga cenderung bisa tersesat.
Banyak orang yang beramal tanpa ilmu, akhirnya lebih suka salat tahajud daripada salat subuh umpamanya. Tanpa ilmu, semangat beramal saja. Itu contoh sederhana. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal pertama yang perlu kami sampaikan dan kami tekankan kembali kepada diri kami yang juga sebagai praktisi, sebagai orang tua, sebagai abah untuk dua anak kami. Ini yang perlu kami tekankan lagi di kepala kami pribadi ini, bahwa Al-Quran itu petunjuk dan sangat penting. Akan tersesat anak kita, akan menyesal kita di kemudian hari, akan kembali ke masa jahiliyah anak-anak kita kalau dari awal tidak diperkenalkan dengan Al-Quran. Ini dulu sebagai modal untuk menjadikan anak cinta Al-Quran. Mustahil anak kita cinta Al-Quran kalau ayah ibunya tidak cinta Al-Quran. Kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting agar kita tahu betapa posisi Al-Quran dalam kehidupan anak kita. Mau nanti anak kita merantau ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika, ke Australia, mau ke Jepang, mau kemana, terserah. Kok ibu tenang aja, kok bapak tenang aja, di dadanya ada Al-Quran. Allah, parah senangnya walaupun. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini yang harus kita pahami dulu. Mohon maaf, terutama saya sebagai seorang orang tua juga, sebagai seorang ayah untuk anak-anak saya. Juga bagi siapapun yang memerlukan tazkirah ini. Tanamkan bahwa Quran itu yang paling penting. Boleh mungkin anak hanya makan dengan nasi, minyak goreng dan garam. Boleh, tak masalah, tak ada lauk pauk boleh. Tapi jangan sampai Al-Quran hilang di rumah. Boleh anak tak juara kelas, tak masalah. Boleh anak tidak terlalu paham matematika, yang penting dasarnya dia tahu. Asal tak ditipu orang saya, boleh, tak masalah. Boleh anak tak lancar bahasa Inggris, silahkan. Boleh anak tidak cakap olahraga, silahkan. Tapi jangan sampai anak kita tidak kenal dengan Al-Quran. Dan tak mungkin anak kenal dengan Al-Quran kalau orang tuanya tak kenal. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dari kita. Pepatah Arab mengatakan ibda' binafsik. Mulai dari diri kita. Karenanya semua yang saya sampaikan tadi sampai sekarang ini adalah untuk diri saya sendiri. Nasihat untuk diri saya sendiri. Bapak Ibu menyaksikan seorang ayah menasihati dirinya sendiri sekarang ini. Juga bagi siapa yang memerlukan tazkirah ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Saling memberi peringatanlah, saling mengingatkanlah, karena itu akan memberi manfaat untuk orang beriman. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biarlah orang lain bangga dengan les bahasa Inggrisnya, biar orang lain bangga dengan les matematikanya, biar orang lain bangga dengan olimpiade fisikanya, tapi banggalah kita ketika anak kita dikit-dikit tanya Al-Quran. Dikit-dikit ada MTQ, semangat MTQ. Ayo pergilah ibu, MTQ mana? Sana, ikut pergi. Besok ni MTQ provinsi di Bukit Tinggi. Ajak anak pergi, cari gimana orang-orang itu. Biarlah anak kita tidak ngerti sepak bola. Biarlah anak kita tidak tahu Perancis menang. Biar. Yang penting dia tahu Al-Quran. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting menjadi dasar kita untuk menyekolahkan anak. Karena apa Ibu? Sebagian orang tidak berpikir membayar, kan banyak les bahasa Inggris, banyak modelnya. Itu berapa bagiannya itu Pak? 600, sejuta, saya tidak tahu juga. Tidak pernah les soalnya. Tidak juga minat meleskan anak untuk itu. Di YouTube bisa belajar itu. Tapi kalau belajar Al-Quran di YouTube pasti salah. Harus ada guru langsung. Rasulullah saja ada gurunya. Rasulullah saja ada guru Al-Qurannya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak perlu Ustaz, saya ngafal Quran sendiri. Hebatnya perlu Nabi Muhammad. Mungkin ini Nabi kaya 20 lampe. Baru Nabi Muhammad ke 25. Kalau ada yang mengaku bisa ngafal Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran tanpa guru, itu gurunya bisa jadi syaitan. Bisa jadi Pak. Wajib ada guru, mesti ada guru. Rasulullah saja ada guru beliau, siapa? Jibril alaihissalam.
Jibril itu guru Al-Qurannya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mentasmi' Al-Quran kepada siapa? Pada Jibril. Untuk memahami Al-Quran, Allah yang mengajari Rasulullah melalui wahyu yang diperantarai oleh Jibril alaihissalam. Jadi butuh guru Al-Quran. Kalau untuk mengajarkan bahasa Inggris, Bapak Ibu dimuliakan Allah, penting, tapi tidak sepenting Al-Quran. Matematika penting, tapi tidak sepenting Al-Quran. Fisika penting, tapi tidak sepenting Al-Quran. Olahraga penting, tapi tidak sepenting Al-Quran. Demi Allah, yang paling penting itu Quran. Makan penting, tapi tidak sepenting Al-Quran. Rumah sakit penting, tapi tidak sepenting rumah Quran. Dan Alhamdulillah sekarang, mohon maaf memakai bahasa yang mungkin kadang dikonotasikan dengan negatif, menjamur rumah Al-Quran. Alhamdulillah. Cuma Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ada hal yang mesti kita pahami bahwa sebagaimana kita sampaikan tadi, Al-Quran itu sahabatnya adalah yang dekat untuk membacanya dan semangat mengamalkannya. Mungkin kita bertanya Bapak Ibu, rumah Quran banyak, tapi kondisi padang kok semakin baik, semakin buruk, semakin buruk. Bahkan terakhir berita yang ada anak yang meninggal itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, sudah jadi berita nasional. Ini kan mencoreng nama Sumatera Barat. Ya, kita serahkan kebenarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan petunjuk. Anak-anak ketika buka berita itu, di bawahnya muncul berita lain, anak tawuran. Anak seketik itu bawa pedang Bapak Ibu. Kalau zaman dulu bawa cangkul tapi ke sawah. Iku mencari lawan untuk nyobain. Allahu Akbar. Padahal rumah Quran di mana-mana. Kalau dihitung di Sumatera Barat ini mungkin sudah berapa? Dihitung di Sumatera sudah berapa? Dihitung di Indonesia ini sudah berapa? Tapi apakah kondisi negara lebih baik? Jawabannya kita sendiri yang tahu. Mungkin pertanyaannya apa Ibu? Di mana salahnya itu Ustaz? Mulai muncul Hafiz Cilik RCTI dulu beberapa tahun yang lalu. Di situ mulai rumah Quran muncul di mana-mana. Bahkan rumah Quran A punya cabang A1, A2, Allahu Akbar. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, agaknya wallahu a'lam yang menjadi problem adalah saat sebahagian orang hanya mencukupkan untuk menghafal. Selesai wisuda 1 juz, 2 juz, 10 juz, 30 juz, selesai. Ini masalah. Dari sekarang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita bahwa Al-Quran itu dibaca, dihafal dan diamalkan. Dibaca, dihafal, difahami dan diamalkan. Yang keempat ini wajib diamalkan, wajib. Mohon maaf, kalaulah harus ada pilihan, mana harus saya pilih Ustaz? Menghafal atau mengamalkan Quran? Mengamalkan. Bahkan orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya masuk neraka. Dengan artian sengaja dia tidak mengamalkan. Hafal Quran, dia tahu bahwasanya Al-Quran mengharamkan riba, sengaja dia lakukan riba. Itu jelas hadisnya, kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah menceritakan hadis ini, Rasulullah SAW diceritakan oleh Abu Hurairah, beliau sempat pingsan 2 atau 3 kali. Pingsan dulu Rasulullah sebelum mengatakan hadis ini, karena Abu Hurairah minta, ya Rasulullah, tolong berikan saya satu hadis yang tidak pernah engkau berikan kepada orang lain. Abu Hurairah minta hadis yang eksklusif. Maka sebelum Rasulullah mengucapkan hadisnya, Rasulullah pingsan. Keesokan harinya diminta lagi oleh Abu Hurairah, Rasulullah pingsan. Apa hadis ini? Ternyata hadis ini bercerita tentang awwalu man tusa'aru bihimun nar. Orang-orang pertama yang dinyalakan api neraka dengan mereka, pemantik api neraka. Salah satunya qari'ul Quran, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Yang padahal dalam Al-Quran dia membaca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Disuruh ikhlas, tapi ternyata dia tidak ikhlas. Maka belum lagi yang lain masuk neraka. Kalau konteks hadis ini, secara teks hadis ini bisa kita pahami, belum lagi Fir'aun, belum lagi Haman, belum lagi Namrud masuk neraka, belum lagi Abu Jahal masuk neraka, yang dia udah masuk karena dengan dia dihidupkan api neraka. Kalau hafal sekedar hafal, ya begitu dia. Kalau hafal tidak memahami, Bapak Ibu baca, silakan baca kisah perang Siffin.
Di situ munculnya Khawarij yang mayoritas mereka hafazatul Quran. Mayoritas Khawarij itu penghafal Quran. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak memahaminya. Maka ya mohon tidak disalahpahami ini. Berarti tidak usah hafal Quran. Jangan, salah juga. Orang yang menghafal Quran nanti derajatnya tinggi sekali. Bahkan dalam sebuah hadis fima ma'na, nanti di akhirat Allah SWT berkata kepada para hamba, Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran dan setiap bacaan kamu akan tinggi derajatnya. Naik, mantap. Yang menghafal Quran nanti akan diberikan naungan oleh Allah. Bahkan tidak sekedar naungan. Di saat orang lain kepanasan, di saat orang lain berkeringat karena panas, bahkan ada yang tenggelam sampai telinganya, tenggelam dalam keringatnya sendiri. Ini enggak. Ada anak yang mengasih mahkota. Tidak mungkin tidak berbaju. Tidak mungkin tidak gagah. Pernah Bapak Ibu lihat begitu? Ada mungkin seorang direktur di mana gitu pakai dasi. Cuma tidak pakai sarawak. Tidak ada. Tidak mungkin. Dasi itu simbol kegagahan. Apalagi mahkota. Di saat orang lain kesusahan. Minum saja payah. Ikut tidak minum saja. Mahkota. Berarti yang lain. Tapi ini siapa nih? Keluarga penghafal Al-Quran. Penting menghafal Al-Quran. Tapi sangat penting lagi mengamalkannya. Ini poin. Dan biasanya orang yang mudah mengamalkan Al-Quran adalah orang yang membaca dan menghafalnya. Itu juga poinnya. Maka Bapak Ibu, ini pesan yang selalu kami sampaikan kepada diri kami dan kepada seluruh pengelola rumah Quran, terkhusus pada orang tua. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau di rumah Quran itu anak-anak mungkin belajar 5, 4 atau 6 jam, maka selebihnya rumah Quran mereka ada di rumah kita masing-masing. Kita yang menjaganya. Jangan kita anggap rumah Quran ini sebagai penitipan anak saja, lalu di rumah lagi HP. Macam-macam ditonton, tidak diawasi. Percuma rasanya. Maka Bapak Ibu tanamkan bahwa wisuda Al-Quran, wisuda tahfiz baru tangga pertama. Masih ada ratusan tangga lagi supaya menjadi sahibul Quran. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, sebagai penutup, izinkan kami untuk memberikan poin-poin. Di sini ada 5 poin, tapi secara cepat insya Allah kami akan jelaskan, kami akan berikan untuk mengunci tema yang diberikan oleh pengurus Darul Quran. Yang pertama, peran kita Bapak Ibu, peran saya sebagai orang tua, peran kita juga sebagai orang tua di tempat masing-masing, menjadi qudwah dan uswah agar anak kita mencintai Al-Quran. Menjadi contoh dulu. Kita dulu. Tidak apa-apa baca Quran sengaja di depan anak, tidak masalah Bapak Ibu. Jangan menyuruh-nyuruh, nampakkan ke anak baca Quran. Nampakkan ke anak kita salat duha. Nampakkan ke anak kita tahajud. Nampakkan. Agar nampak, solat ayah saya. Dalam rangka mendidik. Kan tidak ada pula gunanya ria dengan anak. Yang waroan dari anak. Yang kita harapkan adalah investasi dunia akhirat kita. Karena apa Ibu? Kalau tidak salah ada seorang pakar ilmu sosial termasuk pakar parenting Arab. Kalau kami karena alumni Arab cenderungnya ke orang Arab aja. Memang kalau disebut tokoh-tokoh internasional yang terkenal yang dari barat kami kurang tahu. Sebab utamanya mungkin dia nak ngerti bahasa mereka. Yasir Al-Hazmi beliau mengatakan al-abna akbar masyari' fil alam wa fi hayatil walidain. Fid dunya yanfa' wa fil qabri yarfa' wa fil akhirati yashfa'. Allahu akbar. Itu luar biasa perkataan beliau. Anak adalah investasi terbesar kedua orang tua. Bahkan beliau mengatakan wallahi, demi Allah katanya, anak adalah investasi. Kalau investasiku pasti hitungannya keuntungan, profit macam-macam. Maka yang terbesar itu adalah anak. Kenapa? Fid dunya yanfa'. Karena di dunia anak memberikan manfaat untuk kita. Wa fil qabri yarfa'. Dan nanti ketika kita proyek ini, investasi ini kita lakukan dengan baik, maka di dunia akan memberi manfaat, yanfa' untuk kita. Di kuburan akan yarfa', mengangkat derajat kita. Wa fil akhirati yashfa'. Dan nanti di akhirat akan menjadi syafaat untuk kita.
Itu cita-cita terakhir. Jadi cita-cita terakhir kita bukan anak mengimami sholat kita saat meninggal. Enggak. Belum. Anak menjadi syafaat nanti di akhirat. Maka untuk mendidik anak ini awalnya adalah kita, terutama saya ini sebagai ayah, dan bagi siapa yang memerlukan tazkirah ini, jadilah qudwah atau uswah untuk anaknya. Contoh. Jangan makan berdiri, kita dulu jangan makan berdiri. Hanya kadang sambil menegur anaknya, tagak, duduklah, hanya tagak. Makanlah pakai tangan kanan, itu yang kiri. Kita dulu mencontohkan. Karena anak, wallahu alam, yang kita dengar dari para pakar, anak lebih cepat mencontoh daripada mengikuti perintah. Contoh. Jadilah contoh yang baik. Yang kedua, memberi perhatian dengan mengenali anak. Bapak Ibu tadi, sengaja kita pilihkan ayat yang dibaca tadi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu sebenarnya mereka tahu tentang kitab yang akan diturunkan ini. Allah permisalkan saking tahunya mereka sebagaimana mereka tahu dengan anak mereka. Mungkin, semoga ini tidak salah. Kita boleh saja mengatakan kenapa Allah tidak katakan sebagaimana mereka mengetahui diri mereka sendiri. Sebagaimana mereka mengenali diri mereka sendiri. Kan bisa saja. Kenapa Allah gunakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal kitab ini. Mereka tahu kitab ini akan turun sebagaimana pengetahuan mereka, pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka. Karena memang Bapak Ibu dimuliakan Allah, seorang ayah dan seorang ibu itu mengenal anaknya dari anaknya lahir. Adapun mengenal dirinya sendiri itu kadang berlanjut terus. Berlanjut terus. Nah kalau sudah 40 tahun ke atas umurnya baru dia kenal mudiku ambo kironya. Tapi kalau anak itu ibarat orang buta, mohon maaf, yang memakai baju. Kita yang ngasih tahu bagaimana bentuk bajunya. Oh, ini bajunya warna ini nih. Panjang lengannya, pendek, kancingnya ada sekian, berkerah, tidak berkerah, koko, ini mereknya. Di bawahnya ada belahan atau tidak. Itu ibaratnya anak begitu. Kita yang ngasih tahu. Kita yang kenal dengan anak. Apa yang dipakai anak kita harus tahu. Apa yang ditonton anak kita harus tahu. Apa yang disukai anak, siapa idolanya, siapa teman baiknya. Kan itu sering dijadikan sosial eksperimen, percobaan sosial di video-video yang mungkin kita tonton. Seorang ayah, seorang ibu ditanya oleh orang lain. Siapa teman akrab anakmu di rumah, di sekolah? Tidak tahu ya. Sembarang sabu isi kecak anaknya. Tidak itu doh. Berarti dia tidak serius mengenali anaknya. Padahal ini investasi terbesarnya. Kalau Bapak Ibu ditawarkan umpamanya, ambo tawarkan gini, Bu, ayo bergabung investasi di travel umroh kami umpamanya. Berapa Ustaz? 1M. Pasti tiap hari Bu bertanya, Ba'a bisnis gini Ustaz. Ba'a tuh, ini 1M yang ditawarkan di situ. Tapi kalau 10.000 tawarkan, rugi untung terserah salah. Anak lebih daripada itu. Maka kenali anak kita. Yang ketiga Bapak Ibu dimuliakan Allah, perkenalkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Aqidah. Perintah yang diberikan Allah, ilham yang Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim. Ulama berbeda pendapat apakah Luqman Al-Hakim ini nabi atau tidak. Yang jelas beliau rajulun salih. Itu yang rajih pendapatnya menurut kami. Beliau bukan nabi. Hal pertama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah jangan berbuat syirik pada Allah. Aqidah. Karena kalau anak sudah cinta kepada Allah, pasti dia cinta Al-Quran. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti sering diingat-ingat, disebut-sebut. Dan salah satu cara mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Buat anak kenal dengan Allah, cinta dengan Allah, maka insya Allah dia akan cinta dengan Al-Quran. Itu pasti. Dan tentu perkenalkan sesuai dengan umurnya. Jangan pula perdebatan-perdebatan tentang asma wa sifat, tentang takwil. Dia karena umur 5 tahun. Pacah pula anak. Menurut Asy'ariyah, menurut Anda, sesuai saja. Nah ini besar. Transmart ini besar kan? Iya. Orang yang membuatnya hebat kan? Iya. Yang menciptakan orang itu adalah Allah. Berarti Allah lebih besar, Allah lebih hebat. Nah itu kan sederhana saja. Kita makan nih, Allah yang kasih. Cuma melalui orang ini. Karena Allah tidak turunkan langsung dari langit. Nah, sesuai dengan umurnya saja dikasih tahu. Ini yang ketiga. Yang keempat, jadilah kita guru atau mengarahkan kepada guru yang tepat dan baik. Banyak ulama yang gurunya adalah ayahnya sendiri. Tapi banyak juga ulama yang diantarkan oleh orang tuanya. Siapa contohnya? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walaupun tidak terekspos, walaupun banyak di antara kita yang tidak tahu siapa ibunya Imam Abu Hanifah.
Siapa ayahnya? Kan tidak tahu kita. Tidak tahu kita Bapak Ibu siapa ibunya Imam Malik, ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad. Tidak tahu kita. Yang kita tahu kan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Tapi beliau-beliau, para ibu ulama ini adalah yang paling berjasa dalam hidup para ulama. Kenapa? Mengantarkan beliau-beliau pada guru yang tepat. Maka kita kenal dengan Imam Syafi'i dan seterusnya. Kalau kita tidak menjadi guru, maka antarkan ke guru yang tepat. Agaknya, menurut kami, dengan sosok-sosok yang kami kenal, para ustadz di Darul Quran Jabal Rahmani, insya Allah ini tempat yang tepat untuk memilih sekolah bagi anak kita, terkhusus sekolah Al-Quran. Dan terakhir, doakan anak kita. Ini penting, doakan anak kita. Doakan anak kita. Kita lemah. Kita lemah. Sebagai orang tua, mohon maaf, terutama saya ini, bodoh sebagai orang tua. Banyak tidak tahunya. Banyak tidak tahunya. Mungkin lebih hebat pula anak kita baca Quran daripada kita. Lebih tepat makhrajnya daripada kita. Kita tidak tahu apa-apa. Maka doa, minta tolong sama Allah. Kita lemah, Allah yang kuat. Kita miskin, Allah yang kaya. Kita bodoh, Allah yang punya ilmu semua. Minta sama Allah. Doa sama Allah. Jangan pernah kita berdoa kecuali di dalamnya ada doa untuk anak-anak kita. Percayalah, Allah akan tolong kita. Allah akan bantu kita. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, Ibu dimuliakan Allah. Agaknya ini diskusi lepas kita tentang bagaimana memahami pentingnya Al-Quran untuk dipelajari, dihafal dan paling penting diamalkan. Dan kita berharap bagaimana anak-anak kita cinta dengan Al-Quran sebagaimana 5 poin tadi. Yang pertama, menjadi qudwah dan uswah untuk anak kita. Kemudian memberikan perhatian dengan mengenali anak kita. Kemudian memperkenalkan Allah, akidah kepada anak kita. Karena kalau dia sudah kenal Allah, cinta, pasti dia cinta Al-Quran. Yang keempat, menjadi guru atau memilihkan guru untuk anak kita. Yang kelima, doakan anak kita. Doakan, jangan berdoa kecuali di dalamnya ada doa yang baik untuk anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam bishawab, Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya mohon maaf, yakin ada salah dan khilaf pada Allah, saya mohon ampun. Astagfirullah. Dan kami mohon maaf pada kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.